Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu ya. Kali ini Ibu akan membuat video tentang stoikiometri atau perhitungan tentang elektrolisis. Ya, apa itu? Nah, bisa dilihat yaitu stoikiometri elektrolisis adalah hubungan antara massa zat, volume gas, dan pH larutan yang terjadi di elektrode baik katode maupun anode dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan pada sel elektrolisis ya. Contoh, Ibu pakai contoh, misal larutan CuSO4 dielektrolisis dengan elektrode PT. Kita tahu elektrode PT adalah inet. Jadi kalau inet berarti nanti di anode itu jalur kiri ya. Mana yang dihitung itu, makanya saya Ibu menggambarkan pakai contoh larutan CuSO4. Apakah massa zat itu di mana, volume gas yang seperti apa, dan pH-nya itu seperti apa. Ini berkaitan dengan reaksi elektrolisis yang sudah kita pelajari. Kalau itu nggak paham, nah untuk berikutnya untuk menghitung apalagi, reaksi aja nggak tahu ya. Kemudian ini kita lanjutkan larutan CuSO4 itu kalau diionkan jadi Cu2+ dan SO4 2-. Karena di situ larutan berarti ada H2O karena pengaruh ini ya. Nah, di anode yang saya bilang tadi, kalau di reaksi elektrolisis itu menggunakan elektrode PT, berarti inet, susah bereaksi, berarti jalur kiri. Nah, yang dikerjain apa sebenarnya? Anion. Anode itu kutub positif. Yang dikerjain anionnya. Anion itu ion negatif. Nah, ion negatifnya ini SO4 2-. Nah, SO4 2- itu ada di jalur nomor 3 ya. Dia sisa asam oksida, jadi dia tidak teroksidasi karena dia termasuk oksidator kuat. Tetapi airnya yang teroksidasi. Jadi apa? Karena anode A berarti nanti hasil produknya adalah O2. Vokal juga gas plus asam. Asam itu berarti H+. 4H+. Ini 2 disamakan hanya plus 4E. Melepas elektron. Ya. Sementara di katode itu tidak melihat jenis elektrodenya, tetapi kationnya yang dikerjain ya. Berarti apa? Kationnya di situ yang ada Cu2+. Nih, berarti karena ini Cu2+ berarti logamnya langsung tereduksi. Berarti kalau langsung tereduksi berarti ini Cu2+ plus, nah ini plus titik-titik menjadi, nah ini Cu solid. Jadi di katode terbentuk logam Cu, ini plus 2E. Nah, di anode terbentuk gelembung gas O2, di katode terbentuk logam Cu. Nah, gambarnya seperti apa? Ini seperti ini gambarnya. Kenapa kok ada 2 ya? Harusnya cuma ini aja, sebelah kiri. Jadi dalam satu tempat, tetapi kalau di prakteknya itu biasanya mereka pakai pipa U. Ya, pipa U itu artinya bawahnya ini kan CuSO4 itu satu larutan ya. Nanti supaya kalau sudah terjadi reaksi supaya tidak cepat tercampur, itu mereka pakai pipa U seperti ini. Tapi larutannya sama, hanya pipanya jadi bentuk U biar ini kalau terjadi reaksi tidak langsung bercampur dengan yang sebelah elektrode sebelahnya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, elektrode PT, kemudian ini anodenya yang dihubungkan dengan kutub positif baterai, ini negatif. Nah, apa yang terjadi? Ternyata setelah dihubungkan dengan listrik, itu di anode terbentuk gelembung O2. Di sini ada gelembung-gelembungnya, lihat. Ini di sini nanti akan terbentuk gelembung-gelembung. Gelembungnya ini muncul gelembung-gelembung ini apa? Gelembungnya ini gas O2. Sementara di katode tadi terbentuk
logam Cu. Nah, di sini melapis, makanya dibilang kemarin yang saya terangkan di sebelumnya bahwa nanti terjadi pelapisan, menyepuh. Menyepuh apa ini? Menyepuh PT-nya ini kalau dari besi ya berarti besinya bisa tercepuh, terlapisi oleh Cu. Ini Cu, logam Cu. Nah, mana saja yang kita hitung? Kalau yang sebelah sini pipa U ini sama ya, ini berarti muncul nanti gelembung. Ini nanti muncul dilapisi. Ini terlapis logam Cu. Ya. Nah, sekarang mana yang dimaksud mana yang menghitung tadi? Nah, menghitung masa endapan nih loh yang dihitung. Masa endapan itu di sini tadi. Ini menghitung masa endapan. Volume gas. Nah, bisa jadi ini yang disuruh mencari ini, volume gas. Gasnya bisa macam-macam, tidak hanya O2, bisa H2. Dan pH. Kenapa kok pH? Lah di sini tadi hasil samping dari oksidasi tadi itu kan ada H+. Berarti kalau ada H+ atau OH- berarti bisa dipakai untuk mengetahui pH larutan yang terjadi di sini ini berapa. Konsentrasi H+-nya. Kita ketahui kan untuk mencari pH berarti kan konsentrasi H+ sama dengan menlog konsentrasi H+ sama dengan menlog konsentrasi H+ kan gitu pH-nya. Ya, pH sama dengan menlog konsentrasi H+. Bolak-balik. Ya. Nah, nih. Paham ya? Jadi ini hubungannya. Nah, dihubungkan tadi pH larutan yang terjadi dihubungkan dengan muatan listrik. Tadi kan dihubungkan dengan arus listrik. Ya, pada sel itu. Jadi nanti di berapa menit, berapa ampere arusnya. Nah, itu bisa dihitung. Ya. Tuh. Berikutnya. Nah, untuk membahas ke sana ternyata ini Ibu mau mengulang dulu. Apakah arus listrik itu? Arus listrik kenapa kok bisa nyetrum? Ternyata arus listrik itu sama dengan aliran elektron. Kalau nggak ada aliran elektron berarti nggak ada listrik. Nah, ternyata 1 mol elektron itu besarnya kalau di fisika itu 96.500 kolom. C simbolnya. Ya. Nah, ini dikatakan karena ini nanti kaitannya dengan hukum Faraday ya, nanti dikatakan ini satuannya dengan Faraday juga. Nah, apakah angka yang 96.500 ini ngarang? Tidak, itu asalnya dapatnya ini. Nah, kolom itu kan apa? Muatan listrik ya. Muatan listrik itu kan simbolnya Q. Apa itu nyarinya? Nah, ini nyarinya adalah ini punyanya Q-nya si elektron, muatan elektron dikalikan dengan jumlah partikel elektron tersebut. 1 mol elektron itu 1 mol elektron. Berapa muatan elektron? Pelajaran kelas 10 itu ada 1,6 02, ini panjang sebenarnya, diringkas sedikit, kali 10 pangkat min 19 kali muatan partikel itu kita tahu bilangan Avogadro ya, 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atau atom, terserah, pokoknya ini jumlah partikelnya seperti itu. Nah, dihitung tuh ternyata 96487, atau buku lain beda-beda lagi karena memang pasti beda karena hitungannya ini belakang ini sebenarnya panjang sekali angkanya. Nah, atau dibulatkan ini menjadi 96.500 kolom. Angkanya nggak ngawur ya. Jadi ini angkanya dapatnya ini. Nah, berikutnya kita masuk ke hukum Faraday. Karena untuk menghitung listrik itu kaitannya dengan hukum Faraday. Hukum Faraday 1 mengatakan bahwa banyaknya endapan yang dihasilkan, nih lihat. Banyaknya endapan yang dihasilkan itu sebanding dengan arus listrik atau muatan listrik yang digunakan. Jadi endapan yang ada di sini tadi itu ternyata sebanding dengan arus yang dimasukkan dalam sel ini tadi. Ya. Berarti nah banyaknya endapan kalau di fisika itu simbolnya W, weight dari kata berat nih W. W sama dengan arus listrik, muatan itu simbolnya Q. Maka W sama dengan
Q. Di mana kita tahu bahwa Q itu I kali T. Anggap aja ini persamaan 1, I kali T, arus kali arus pakai satuan ampere kali waktunya dalam waktu sekon. Nah, bagaimana nanti kalau mengubah satuan kolom itu menjadi Faraday? Jadi 96 ini tadi dianggap karena penemunya yang berjasa itu si Faraday. 96500 kolom itu dianggap tadi untuk menghargainya itu dianggap ini 1 Faraday atau 1 farad. Nah, singkatannya 1 farad atau 1 Faraday. Ya. Gimana caranya ya mengubah satuan kolom ini tadi menjadi farad? Jadi nanti arus listrik yang masuk dalam sel elektrolisis itu tidak hanya dalam satuan ampere saja, bisa jadi dalam satuan Faraday. Nah, kita coba ini. 1 mol E tadi ya, 1 mol E itu tadi sebanyak 96500 kolom sama dengan 1 farad atau 1 Faraday. Berarti mol E itu sama dengan farad ya. Sama dengan, nah sama dengan muatannya tadi Q. Q per berapa? Q per 96500 atau Q-nya dirubah jadi ini. Nah, ini dapat rumus. Untuk menghitung farad itu ternyata ini. Ya, ini F sama dengan I kali T per 96. Jadi kalau nanti ada di situ satuannya itu kolom mau ubah jadi farad ya tinggal I kali T per 96500. Ya. Kemudian hukum Faraday 2. Nah, ini sudah mulai agak susah nih. Hukum Faraday 2 mengatakan apa? Massa zat tadi endapan yang di sana. Massa zat yang dihasilkan berbanding lurus dengan massa ekivalen zat itu. Apa massa ekivalen? Massa ekivalen, sebentar ya. Nih saya tulis dulu bunyinya tadi. Massa zat berbanding lurus dengan massa ekivalen, berarti V, massa tadi V sama dengan massa ekivalen simbolnya Me. V sama dengan Me, itu anggap ini persamaan kedua. Ini tadi persamaan 1 yang di atas tadi. Ya. Terus persamaan 1 dan 2 ini karena sama-sama V sama dengan bisa kalau di matematika dieliminasi substitusi 1 dan 2, berarti V sama dengan, kan boleh tadi I kali T, V sama dengan Me, berarti V boleh sama dengan I kali T kali Me, gitu ya. V sama dengan I kali T kali apa tadi? Me, massa ekivalen. Nah, si Faraday ini dia menambahkan adat ini masih dikalikan V sama dengan ini masih dikalikan tetapan kali K. K itu tetapan atau pembanding. Nah, tetapan atau pembandingnya itu ternyata besarannya 1/96500. Jadi ini tadi rumusnya jadilah 1/, atau I kali T boleh aja Me kali 1/, nah, boleh begini ya. Nah, atau boleh diringkas menjadi ini satunya nggak usah, jadi boleh jadi gini, I kali T per 96500 kali Me. Paham ya? Atau kalau ini dihubungkan dengan yang rumus yang atas tadi, I kali per 9 ini ternyata apa tadi? Farad. Berarti ini bisa diringkas lagi. Jadi apa? Jadi yang ini tadi adalah F farad kali Me. Nah, berarti di sini nanti ini anggap aja yang ini rumus yang pertama, ini rumus yang kedua. Maksudnya rumus 1 dan 2 itu sebenarnya sama, hanya yang ini tadi I tadi
diubah, diringkas menjadi F. Tadi kan sudah diterangkan di atas tadi. Nih. Terus nanti kalau di soal bagaimana? Kalau di soal dilihat kalau soalnya di situ arusnya itu berupa berapa ampere dalam berapa detik, begitu berarti gunakan rumus pertama. Tapi kalau di soal nanti munculnya diketahui arus listrik yang dialirkan itu sebesar sekian Faraday atau sekian farad, berarti gunakan rumus yang ini. Ya, paham ya? Nah, tadi saya lanjutkan. Untuk ME tadi apa ya? I, makanya ini sini keterangannya I itu arus kesatuan ampere, T-nya waktu, sekon. ME itu masa ekivalen, itu adalah AR per biloksnya. AR itu apa? Masa atom relatifnya. Misalkan si CU itu AR-nya kan 63,5, berarti 63,5 per biloknya 2. Taunya 2 dari mana? Kalau kalian nanti menjumpai soal misalkan larutan CuSO4, berarti kita tahu kalau dia diionkan jadi Cu2+ plus SO4 2-, berarti biloknya berapa? Ya 2+ tadi, makanya di sini. Ya, makanya harus paham. Oke, untuk sementara bagian pertama ini cukup dulu ya. Nanti berikutnya di contoh soal video berikutnya.